Selamat pagi, Bu Regina dan semua pendoa yang terkasih. Kita hari ini masuk ke dalam hari kedua, sesi kedua, pemberontakan spiritual. Kita dibimbing oleh Romo David Michael. Hari ini kita akan membahas bagaimana iman dan karakter Pier Giorgio berkembang selama masa SMP dan SMA, meskipun menghadapi tantangan di rumah. Mari kita lihat dan pelajari bagaimana formatif ini membentuk jalannya menuju kekudusan. Dalam kemarin kita mendengar tentang pendidikan Pier Giorgio. Kita belajar tentang kepribadiannya yang riuh, wataknya untuk peduli kepada mereka yang membutuhkan, dan spiritualitasnya yang mendalam, bahkan sejak ia masih kecil. Hari ini kita akan mendengar bagaimana sifat-sifat awal Pier Giorgio berkembang dan menjadi lebih jelas selama masa SMP dan SMA, meskipun ada penolakan dari orang tuanya. Mari kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sejak kecil, anak-anak Prasati, Pier Giorgio, dan saudara perempuannya Luciana memiliki pola asuh yang aneh dengan banyak keterbatasan. Mereka tidur sangat awal setiap malam, dan orang tua mereka tidak mengizinkan mereka bermain dengan anak-anak lain. Mereka dilarang berjalan-jalan di jalan-jalan kota sendirian. Dan ketika mereka bersama orang tua, mereka tidak diizinkan untuk berlama-lama di depan kios koran atau melihat-lihat etalase toko. Anak-anak Prasati mulai bersekolah di rumah. Tetapi setelah 3 tahun, mereka melanjutkan sekolah mereka di sekolah menengah Salesian yang top. Di akhir tahun kedua, Pier Giorgio gagal dalam ujian bahasa Latinnya. Karena kesal, ia menulis kepada ayahnya, "Papa terkasih, aku bingung dan sedih. Aku melihat betapa sakitnya Mama, dan aku memikirkan, ah, sorry, dan aku memikirkan betapa sakitnya itu akan menyakitimu, begitu sakitnya, sampai-sampai aku tidak tahu bagaimana cara memohon maaf padamu. Aku hanya berharap agar kamu terus percaya padaku ketika aku mengatakan betapa keras aku untuk belajar di tahun ini. Kamu akan melihat bahwa aku akan menunjukkan cintaku di dalam perbuatan." Kegagalan dalam bahasa Latin ini membuat Pier Giorgio harus mengulang kursus tetapi di sekolah yang berbeda. Sementara ia dan orang tuanya sangat kecewa, Pier Giorgio menerima berkat yang tidak dapat diharapkannya. Di sekolah baru ini, ia bertemu dengan imam Jesuit Romo Pietro Lombardi yang bertanggung jawab atas pembinaan siswa. Lombardi memperkenalkan Pier Giorgio pada keindahan penerimaan Yesus setiap hari dalam Ekaristi Kudus. Dan anak laki-laki itu langsung menjadi antusias. Karena masih di bawah umur, Pier Giorgio perlu mendapatkan izin dari orang tuanya. Sayangnya, ibunya tidak mengizinkannya
karena khawatir putranya akan berpikiran sempit. Ia bahkan khawatir bahwa dengan menerima komuni kudus setiap hari, putranya akan menjadi seorang imam. Namun, meskipun ibunya menolak, Pier Giorgio tidak menyerah. Setelah beberapa hari berbincang-bincang panjang dan beradu pendapat, Adelaide akhirnya mengalah. Pier Giorgio melangkah masuk ke kantor Romo Lombardi dan mengumumkan, "Saya menang." Romo Lombardi bercanda, "Apakah Anda menang lotre?" Pier Giorgio menjawab, "Lebih dari itu, Romo. Sekarang saya dapat menerima Yesus setiap pagi." Maka sejak hari itu, Pier Giorgio dengan setia menerima Ekaristi sampai hari terakhir hidupnya. Semakin menyesuaikan diri dengan kasih Yesus. Saat ia masuk sekolah menengah, imannya terus bertumbuh. Pengabdiannya kepada Perawan Maria yang terberkati juga semakin mendalam. Pada tahun terakhirnya di sekolah menengah, ia menyerahkan hidupnya kepada Yesus melalui Maria dengan doa konsekrasi ini. "Oh Ratuku dan Ibuku, aku mempersembahkan segalanya kepadamu. Dan untuk menunjukkan kepadamu seberapa besar pengabdianku, aku mempersembahkan kepadamu hari ini dan selamanya mataku, mulutku, hatiku, seluruh diriku, karena aku milikmu. Ya Ibu, jagalah aku, belalah aku seolah-olah aku adalah milikmu sendiri." Pengabdian total ini menggerakkannya untuk berusaha keras menjalankan imannya. Pada bulan-bulan musim panas, keluarganya mengungsi ke sebuah rumah di Paulon, sebuah desa kecil di kaki pegunungan Italia Utara, hanya 50 mil dari rumahnya. Di luar kota berdiri gereja Madonna of Europa, sebuah tempat suci bagi Perawan Maria yang masih menarik ribuan peziarah setiap tahunnya. Selama tinggal di sana, Pier Giorgio pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk mengunjungi Madonna setiap hari. Tantangan terbesarnya adalah bangun pagi-pagi tanpa mengganggu seluruh rumah. Untuk melakukannya, ia menyusun rencana yang cerdik dengan tukang kebun keluarga yang tinggal di sebelah. Ketika Pier Giorgio tidur di malam hari, ia mengikatkan salah satu ujung tali ke tangannya. Ujung lainnya keluar dari jendela dan masuk ke rumah tukang kebun. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, tukang kebun menarik tali dan membangunkan Pier Giorgio. Ia bangkit dari tempat tidurnya, berpakaian cepat, lalu berjalan kaki selama 1 jam ke tempat suci untuk mengikuti misa harian. Dalam perjalanan pulang yang panjang, ia berdoa rosario dengan suara keras dan menyanyikan litani Santa Perawan Maria. Kemudian ia naik kembali ke kamarnya sebelum orang lain mengetahui tentang ziarah hariannya. Ini hanyalah cara lain yang ia lakukan untuk menjadikan imannya sebagai pusat kehidupannya. Besok kita akan mendengar bagaimana Pier Giorgio mewujudkan imannya. Tetapi sekarang marilah kita beralih ke waktu doa. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Mintalah Roh Kudus untuk membimbing Anda saat
kita memasuki refleksi ini. Hari ini kita mendengar bagaimana iman Pier Giorgio semakin dalam selama masa sekolahnya di sekolah menengah pertama dan atas. Selama masa kuliahnya, ia menulis surat kepada kaum muda Katolik di kota Palun, menasihati mereka dengan mengatakan, makanlah roti para malaikat ini, dan dari situ kalian akan memperoleh kekuatan untuk melawan pertempuran batin kalian. Pertempuran melawan hawa nafsu dan segala kesulitan karena Yesus Kristus telah menjanjikan kepada mereka yang memakan Ekaristi Kudus akan memperoleh kehidupan kekal dan rahmat yang diperlukan. Dan ketika kalian sepenuhnya dilalap api Ekaristi ini, maka kalian akan mampu lebih sadar untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memanggil kalian untuk menjadi bagian dari orang banyak itu. Dan kalian akan menikmati kedamaian yang tidak pernah dialami oleh mereka yang bahagia sesuai dengan dunia ini. Karena kebahagiaan sejati tidak terletak pada kesenangan duniawi atau hal-hal duniawi, tetapi dalam kedamaian hati yang hanya kita miliki jika kita murni dalam hati dan pikiran. Pier Giorgio mengatakan bahwa dengan memakan Ekaristi, Yesus memberi kita kekuatan untuk melawan pertempuran batin kita, yang memberi kita rahmat yang diperlukan untuk memperoleh kehidupan kekal. Dan dia memberi kita kedamaiannya. Bagaimana kita dapat menerima Ekaristi, menikmati Ekaristi, dan menjadikan tubuh dan darah Kristus sebagai bagian utama dari hidup kita. Pier Giorgio mengingatkan kita bahwa ketika kita dipenuhi oleh cinta Ekaristi Yesus, kita dapat lebih mudah bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Ekaristi, Tuhan memberi kita semua yang kita inginkan, dan Dia memberi kita cara pandangnya terhadap hidup kita. Luangkan waktu sekarang untuk merenungkan minggu lalu dan bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah terjadi, baik yang baik maupun yang buruk. Sebelum kita menutup waktu kita hari ini, saya ingin mendorong kita semua untuk rajin pergi ke adorasi dan untuk misa harian setiap harinya kalau bisa. Kita tentu saja dapat berdoa di mana saja, tetapi kehidupan Pier Giorgio adalah contoh yang bagus tentang pentingnya berkorban untuk menerima Ekaristi dan kekuatan berdoa di hadapan Yesus di dalam sakramen Maha Kudus. Kita akan melihat besok betapa bermanfaat kedekatan dengan Yesus ini baginya dan bagi kita. Mari kita berdoa untuk keberanian yang diilhami oleh kehidupan Pier Giorgio dengan kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, berikanlah aku keberanian untuk berjuang demi tujuan tertinggi untuk menghindari setiap godaan untuk menjadi biasa-biasa saja. Mampukanlah aku untuk bercita-cita untuk menjadi seperti yang dilakukan Pier Giorgio dan untuk membuka hatiku dengan sukacita terhadap panggilan-Mu menuju kekudusan. Bebaskanlah aku dari rasa takut gagal. Aku ingin Tuhan bersatu denganmu dengan teguh dan selamanya. Berikanlah aku rahmat yang aku minta melalui perantaraan Pier Giorgio, melalui jasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Beato Pier Giorgio Prasati, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Terima